Halo semua, apa kabar? Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya pakaian adat di Indonesia itu bisa luar biasa beragam? Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah tuh punya gayanya sendiri-sendiri. Nah, ternyata jawabannya tuh banyak banget hubungannya sama geografi dan iklim kita yang unik. Hari ini kita bakal kupas tuntas koneksi keren antara alam Indonesia dan tradisi busananya. Jadi, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kalau kita lihat begitu banyak jenis pakaian, ada yang megah dan tertutup, ada juga yang simpel dan terbuka. Kita mungkin mikir, ini cuma soal seni aja kan? Tapi ternyata ada alasan yang jauh lebih mendasar di baliknya. Dan inilah inti jawabannya. Setiap helai kain, setiap model potongan, dan setiap bahan yang dipilih itu sebetulnya adalah bentuk adaptasi yang super cerdas terhadap kondisi lingkungan setempat. Jadi pakaian adat itu bukan sekedar hiasan, tapi sebuah solusi. Oke, biar lebih kebayang, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari gimana iklim bisa membentuk budaya, terus kita lihat tantangan panas tropis, curah hujan, kondisi di pegunungan yang dingin, dan terakhir soal pengaruh sinar matahari. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, kita harus paham dulu nih prinsip dasarnya. Iklim, mau itu soal suhu, kelembapan, atau curah hujan, adalah salah satu kekuatan paling besar yang membentuk cara kita berekspresi secara budaya. Dan pakaian adalah salah satu contoh yang paling jelas. Logikanya sebenarnya gampang banget kan? Ini adalah respons paling dasar kita terhadap alam. Kalau cuacanya panas, ya wajar pakaiannya lebih terbuka biar adem. Sebaliknya kalau dingin, kita butuh baju yang lebih tebal dan tertutup biar tetap hangat. Prinsipnya simpel, tapi pengaruhnya gede banget. Nah, sekarang kita masuk ke faktor iklim yang paling kita kenal di Indonesia, panas tropis. Sebagai negara persis di garis khatulistiwa, kita kan menghadapi suhu dan kelembaban yang tinggi hampir setiap hari sepanjang tahun. Terus, gimana cara nenek moyang kita ngakalinnya? Jawabannya ada di pemilihan bahan. Coba deh lihat di daerah-daerah pesisir yang panas kayak di Bali dan Nusa Tenggara. Masyarakat di sana secara tradisional itu pinter banget memanfaatkan serat alami, seperti katun. Bahan-bahan kayak gini tuh nggak cuma ringan dan nyaman, tapi yang paling penting bikin kulit kita bisa bernapas, jadi rasanya adem di tengah cuaca yang gerah. Oke, dari panas kita pindah ke faktor iklim besar lainnya, curah hujan yang tinggi. Di wilayah hutan hujan seperti di sebagian Sumatera dan Kalimantan, hujan lebat itu udah kayak, yah, teman sehari-hari. Nah, kondisi ini jelas butuh adaptasi pakaian yang beda lagi dong. Logika praktis di sini tuh kelihatan banget. Pakaiannya nggak cuma harus bisa nahan air, tapi yang lebih penting lagi harus cepat kering. Coba bayangin deh pakai kain basah berhari-hari di iklim yang lembab. Pasti nggak enak dan nggak sehat kan? Makanya desainnya bener-bener fokus ke fungsi. Sekarang kita lihat sisi lain dari Indonesia yang benar-benar kontras. Soalnya Indonesia itu bukan cuma tentang pantai panas loh. Kita juga punya daerah pegunungan yang super dingin, contohnya di beberapa wilayah Papua atau dataran tinggi Bali, di mana tantangannya justru kebalikannya. Gimana caranya biar tetap hangat? Dan ini penting banget buat kita pahami, ini bukan cuma sekedar cuaca sejuk ya. Di dataran tinggi itu suhunya bisa jadi dingin banget, bahkan ekstrim, apalagi pas malam hari. Di kondisi seperti ini, pakaian yang tepat itu bukan lagi soal kenyamanan, tapi udah jadi soal bertahan hidup. Adaptasinya kelihatan jelas banget. Masyarakat di sini mengenakan pakaian yang tebal dan berlapis-lapis untuk menciptakan insulasi panas. Bahkan, kita sering lihat selimut atau kain tebal justru jadi bagian dari pakaian adat mereka, yang fungsinya ya untuk memerangkap panas tubuh dan melawan dingin yang menusuk tulang. Terakhir, ada faktor yang mungkin lebih halus, tapi ternyata penting juga, jumlah sinar matahari. Ini bukan cuma soal suhunya ya, tapi juga tentang seberapa sering dan seberapa kuat matahari bersinar di suatu daerah. Hubungannya bisa kita lihat jelas di sini. Di daerah yang mataharinya jarang nongol, kayak di pegunungan, pakaiannya ya jelas cenderung lebih tertutup untuk menjaga kehangatan. Sebaliknya, di daerah yang dapat banyak banget sinar matahari, pakaiannya lebih terbuka untuk memaksimalkan kenyamanan. Kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sangat pas. Pakaian adat itu lebih dari sekedar warisan budaya. Ini adalah bukti nyata kecerdasan nenek moyang kita dalam memahami dan hidup harmonis dengan alam sekitar mereka. Jadi, lain kali kalau Anda melihat betapa beragamnya pakaian adat kita, ingatlah bahwa di baliknya
ada cerita tentang inovasi manusia. Keragaman ini adalah perayaan kecerdikan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang berbeda-beda, dari panasnya pesisir sampai dinginnya puncak gunung. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau iklim saja bisa membentuk sesuatu yang mendasar seperti pakaian, faktor-faktor lain apa lagi? Mungkin sejarah, perdagangan, atau kepercayaan yang juga ikut membentuk siapa kita hari ini. Coba dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.